Ada dua jenis manusia yang akan kau temui sepanjang hidupmu. Yang pertama, orang yang sulit sekali mengakui bahwa dia salah. Dan yang kedua, orang yang langsung luluh saat sadar dia menyakiti. Yang satu, bertahan dengan egonya. Yang lain, meletakkan egonya demi menjaga hati orang lain. Tapi sayangnya, dunia ini sering terlalu akrab dengan mereka yang susah minta maaf. Orang-orang yang kalau salah, malah membentak. Kalau ditegur, malah membalikan keadaan. Mereka bisa membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Mereka menyakitimu, lalu bilang kamu terlalu sensitif. Mereka melukai, lalu berkata kamu yang baperan. Dan anehnya, mereka bisa tidur nyenyak. Sementara kamu terjaga sepanjang malam karena luka itu belum sempat sembuh. Mengapa ada orang yang sulit sekali mengakui kesalahan? Karena mengakui salah itu seperti mengaku kalah. Dan bagi sebagian orang, kalah itu identik dengan rendah diri. Mereka tumbuh di lingkungan yang tidak memberi ruang untuk gagal, di mana harga diri diukur dari siapa yang paling kuat, paling benar, paling berkuasa. Dan akhirnya, mereka tumbuh menjadi pribadi yang kaku, yang merasa kalau minta maaf artinya mereka lemah, padahal justru sebaliknya. Butuh keberanian luar biasa untuk bilang, aku minta maaf, aku salah. Orang yang sulit minta maaf biasanya lebih takut kehilangan kendali daripada kehilangan hubungan. Egonya terlalu tinggi untuk tunduk pada rasa bersalah. Ada juga orang yang begitu sadar ketika dia melukai hati orang lain. Dia tahu, satu kata, satu sikap bisa melukai orang yang dia sayangi. Dan begitu sadar dia salah, dia akan minta maaf segera, tanpa menunggu ditegur, tanpa merasa direndahkan. Bukan karena dia takut kehilangan, tapi karena dia menghargai perasaan. Dia tahu, meminta maaf bukan soal kalah atau menang, tapi soal bertanggung jawab atas dampak dari kata-kata dan perbuatannya. Dan orang seperti ini adalah jenis manusia yang langka, karena dia hidup bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan empati. Perbedaan kepribadian, ego versus empati. Mereka yang sulit minta maaf hidup dalam benteng ego. Mereka sulit membedakan mana yang logis dan mana yang emosional. Seringkali, mereka hanya peduli untuk menang argumen, bukan menyelamatkan hubungan. Mereka cenderung narsistik, defensif, bahkan manipulatif. Mereka akan membuatmu merasa bersalah atas kesalahan yang mereka buat. Sementara itu, orang yang cepat minta maaf biasanya lebih matang secara emosional. Dia tahu manusia itu bisa salah, tapi tidak semua orang bisa bertanggung jawab. Dia tidak mencari pembenaran, tapi perbaikan. Luka yang ditinggalkan oleh orang yang tak pernah minta maaf. Luka paling dalam bukan selalu karena dikhianati, tapi karena disakiti. Dan tidak ada yang merasa bersalah karenanya. Kau pernah merasakannya, kan? Saat seseorang menyakitimu, lalu bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Dan kau pun diam. Karena kalau bicara, kamu malah dianggap lebay. Kamu disuruh jangan baper, disuruh lebih kuat. Padahal yang kamu butuhkan cuma 2 kata, aku minta maaf, tapi tidak pernah datang. Dan akhirnya kamu belajar, kalau tidak, semua luka bisa sembuh dengan kata-kata. Tapi ada luka yang tak akan sembuh justru karena kata itu tidak pernah diucapkan. Memaafkan orang yang tidak pernah minta maaf. Ini hal paling berat. Bagaimana caranya memaafkan orang yang bahkan tidak merasa bersalah? Tapi kadang, memaafkan bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Agar kamu bebas. Agar kamu tidak hidup dalam dendam yang diam-diam menguras jiwamu. Karena beberapa orang tidak akan pernah berubah, tapi kamu bisa memilih untuk tidak jadi korban selamanya. Belajar, jadi orang yang berani minta maaf. Kalau kamu sadar pernah menyakiti, jangan tunggu waktu terlalu lama.
Jangan tunggu sampai hubungan rusak, jangan tunggu sampai orang itu pergi, dan kamu cuma bisa menyesal, bilang, "Aku salah, maafkan aku." Terdengar sederhana, tapi bisa menyelamatkan hati yang hampir retak. Bisa menyambung kembali hubungan yang nyaris putus. Jangan jadi orang yang baru menyesal saat semuanya sudah terlambat. Kamu punya pilihan. Mau jadi orang yang keras kepala dan membiarkan banyak hubungan rusak karena egomu? Atau mau jadi orang yang rendah hati, yang tahu kapan harus meminta maaf, dan tahu kalau hati seseorang jauh lebih berharga dari gengsimu. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi dunia ini butuh lebih banyak orang yang tahu cara berkata, "Aku salah, dan aku bertanggung jawab atas rasa sakit itu." Karena kadang, bukan kata maaf yang menyembuhkan, tapi ketulusan di baliknya. Jadi, kamu lebih memilih egomu atau menurunkan gengsimu?